Selamat datang, silakan duduk. Selamat sore, Kak. Ya, makasih sudah datang ya. Tadi nunggu cukup lama. Tidak, Kak. Oke, perjalanan ke sini tadi gimana? Macet atau lancar aja? Tadi aman-aman aja sih, Kak, jalannya. Oke, baik. Saya Lira, kamu boleh panggil saya seperti itu. Sebelum kita mulai, saya mau mastiin kamu ngerasa cukup nyaman di sini. Kamu bicara nanti santai aja, nggak perlu khawatir harus terdengar sempurna. Saya lebih ingin dengar kamu ngomong yang benar-benar sedang kamu alami. Iya, Kak. Boleh saya tahu nama kamu? Nama saya Kara, Kak. Baik, Kara. Terima kasih sudah datang ya. Apa yang kamu ceritakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Saya ingin pertemuan hari ini jadi ruang yang aman buat kamu, supaya kamu bisa bicara sejujurnya tentang apapun yang sedang kamu rasakan. Terima kasih, Kak. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, boleh saya tahu gimana kamu bisa sampai memutuskan untuk datang ke sini hari ini? Sebenarnya saya datang sendiri, Kak. Saya sudah lama ngerasa capek, tapi akhir-akhir ini makin gak karuan. Saya bingung harus cerita ke siapa, dan saya pikir saya butuh bicara sama seorang yang bisa bantu saya lihat masalah ini lebih jelas. Oke, jadi kamu datang ke sini ini atas kemauan sendiri ya, bukan karena paksaan dari orang lain. Iya, Kak, saya sendiri yang pengen datang. Baik. Nah, ini tuh nunjukin kalau kamu tuh emang sedang mencari jalan keluar. Jadi bukan sekedar datang tanpa tujuan. Kadang orang datang karena dipaksa dan biasanya itu buat prosesnya jadi lebih berat. Tapi dari kamu saya nangkep ada keinginan pribadi untuk memahami apa yang sedang terjadi. Iya, Kak, saya juga sebenarnya sudah cukup lama ngerasa nggak enak. Cuman saya bingung harus mulai dari mana kalau mau cerita. Ya, wajar sih kalau kamu ngerasa gitu. Nggak semua hal itu mudah buat langsung dijelaskan. Ya, kita bisa pelan-pelan aja, jadi nanti nggak perlu buru-buru. Kalau kamu nggak keberatan, apa sih yang paling mengganggu pikiran kamu akhir-akhir ini? Kalau boleh jujur, saya ngerasa hidup saya kayak penuh terus, Kak. Paginya kuliah, siang organisasi, malam nugas, dan kadang masih ada rapat gitu sampai larut malam. Saya tuh capek, tapi anehnya saya juga nggak bisa berhenti. Saya malah merasa bersalah kalau nggak ikut kegiatan. Jadi kamu ngerasa kayak ada di dalam putaran yang terus berjalan gitu ya. Kamu lelah, tapi kamu tetap maksain diri buat ikut terus. Dan di saat yang sama kamu ngerasa bersalah kalau kamu berhenti sejenak. Iya, Kak, itu yang bikin saya makin sesak gitu. Saya ngerasa nggak punya ruang buat napas. Seperti nggak ada jedanya ya. Seolah-olah dari pagi sampai malam semuanya udah penuh gitu. Iya, kadang
saya pulang dan cuman duduk diam gitu. Tapi kepala saya tetap penuh. Bahkan waktu istirahat pun saya ngerasa ada sesuatu yang harus dikerjain. Berarti tubuh kamu tuh mungkin udah berhenti sebentar, tapi pikiran kamu belum pernah benar-benar istirahat. Iya kak, rasanya kayak badan saya duduk, tapi pikiran saya masih lari terus. Oke, kalau kamu boleh pilih, mana yang paling terasa berat? Kuliah, organisasi, atau justru perasaan di dalam diri kamu sendiri itu? Sejujurnya organisasi kak, tapi bukan cuman karena kegiatannya banyak. Saya ngerasa harus selalu ada. Kalau tidak hadir, saya takut dianggap gak peduli gitu. Padahal saya juga mulai kewalahan. Ya, jadi ada tekanan dari luar sama ada tekanan dari dalam diri kamu sendiri ya. Iya kak, saya sering mikir kalau saya gak kuat berarti saya tuh lemah. Tapi di sisi lain saya juga ngerasa tubuh saya udah kasih tanda kalau saya tuh capek banget. Ya, kalimat itu penting. Kadang kita tuh terlalu keras sama diri kita sendiri sampai lupa kalau tubuh itu punya batasan. Tidak kuat terus-menerus itu bukan berarti lemah. Kalau dipikir-pikir, saya memang jarang ngasih ruang buat diri saya sendiri. Nah, mungkin selama ini kamu ngerasa harus terus berjalan supaya tetap dianggap ada, tetap dianggap mampu, dan tetap dianggap bisa diandalkan. Iya kak, saya takut kalau saya melambat sedikit, orang-orang langsung lihat saya beda gitu. Oke, seolah-olah itu kamu harus selalu tampil kuat di depan orang lain gitu ya. Betul kak, saya sering nahan diri biar kelihatan baik-baik aja. Ya, itu pasti melelahkan sekali sih ya. Oke, boleh ceritain satu hari yang biasa kamu lakukan di hidup kamu akhir-akhir ini, dari bangun tidur sampai kamu tidur lagi supaya saya bisa memahami lebih utuh. Kalau pagi kan saya kuliah, kadang belum selesai kelas sudah kepikiran organisasi. Terus siang ada rapat atau diskusi. Sore tuh kadang lanjut ngurus tugas, bantu temen gitu, atau nyiapin acara. Malam saya baru sempat buka laptop buat tugas kuliah. Tapi biasanya aku udah lelah sih kak. Akhirnya aku begadang. Terus besoknya bangun dengan badan berat, kepalaku pusing, dan tetap harus jalan lagi. Oke, jadi tiap hari itu terasa siklusnya sama ya, muter-muter di situ aja. Dari tanggung jawab, terus kelelahan, habis itu dipaksa buat lanjut lagi. Iya kak, dan yang bikin saya kadang merasa sedih tuh, saya tahu kalau saya tuh udah capek. Saya tahu tubuh saya nih butuh istirahat. Tapi tiap kali saya mau berhenti, selalu ada aja yang saya pikir
harus saya kerjakan. Ya, kayak ada suara dalam diri kamu yang bikin kamu buat terus gerak gitu ya. Iya, dan suara itu tuh kadang lebih keras gitu daripada rasa lelah saya sendiri. Kalau kamu bandingkan diri kamu sekarang sama diri kamu di beberapa bulan yang lalu, apa ada perubahan yang belum kamu rasakan? Ada Kak, dulu saya tuh masih bisa bercanda, ketawa-ketawa, masih bisa santai. Sekarang tuh saya lebih gampang capek, gampang emosi, dan gampang panik kalau ada tugas yang datang mendadak gitu. Saya juga ngerasa kalau baca materi lama-lama, kepala saya jadi cepat penuh gitu. Oke, jadi ada perubahan dan di cara kamu bereaksi ya. Jadi lebih cepat lelah, cepat tegang, sama cepat panik. Iya Kak, kadang saya juga jadi lebih gampang sensitif sama hal-hal kecil. Misalnya seperti apa? Misalnya tuh kalau ada temen ngomong saya kurang aktif, walaupun mungkin bercanda ya menurut mereka, saya jadi kepikiran gitu. Atau kalau ada pesan organisasi yang masuk malam-malam, saya kayak langsung deg-degan gitu. Jadi tubuh sama pikiran kamu itu langsung siaga gitu ya. Iya Kak, saya juga jadinya susah tidur. Sering sudah rebahan, tapi pikirannya masih muter terus. Oke, kalau malam apa yang biasanya paling sering dipikirin? Biasanya saya mikirin tugas yang belum selesai, terus kegiatan yang belum saya hadiri, sama rasa takut kalau misalkan besok saya nggak maksimal. Jadi malah susah tidur gitu. Oke, berarti malam yang harusnya jadi waktu istirahat malah berubah jadi waktu paling ramai di kepala kamu. Iya Kak, kadang saya ngerasa capek banget, tapi justru makin susah tidur karena kepikiran banyak hal. Ya, kalau ini terus terjadi terus-menerus, tubuh kamu tuh tentu akan makin lelah, makin capek. Nah, ketika tubuh lelah, pikiran juga jadi makin sulit buat tenang. Iya Kak, saya juga kadang bangun tidur masih ngerasa capek. Nah, itu tuh tanda kalau istirahat kamu tuh belum benar-benar memulihkan. Kalau saya tanya lebih dalam, apa yang paling kamu takutkan kalau kamu mulai mengurangi kegiatan? Saya tuh takut dianggap nggak komitmen Kak, takut teman-teman yang lain kecewa, terus takut nanti saya bukan orang yang bisa diandalkan lagi. Jadi ada rasa takut kehilangan kepercayaan dari orang ya? Iya, terus saya takut orang melihat saya itu berubah jadi orang yang males, padahal kan saya cuma capek. Oke, kalau kamu dengar sendiri kalimat itu, gimana rasanya?
Sedih sih Kak, karena kan sebenarnya saya nggak pengen dimengerti sebagai orang yang malas. Saya tuh cuman lagi kewalahan. Nah, ini mungkin selama ini kamu berusaha keras sekali supaya nggak terlihat lemah. Iya Kak, saya tuh sering mikir kalau saya terlihat lemah, saya bisa kehilangan tempat saya di organisasi. Nah, seolah-olah kamu harus terus kuat ya supaya tetap diterima. Betul Kak. Nah, ini beban yang cukup besar sih untuk dipikul sendiri. Kadang saya tuh juga bingung, kenapa saya terus bertahan padahal saya tuh udah capek banget gitu. Tapi saya juga nggak tahu bagaimana cara berhenti tanpa ngerasa bersalah. Oke, jadi bukan cuma soal kegiatan yang banyak ya, tapi juga tadi ada soal konflik batin, kamu pengen berhenti tapi takut bersalah. Ya Kak, itu yang bikin saya kepikiran. Nah, konflik seperti ini tuh sering menguras tenaga secara emosional. Karena kamu bukan hanya sibuk secara fisik, nah tapi juga terus bergulat sama pikiran kamu sendiri. Iya Kak, saya benar-benar kayak ngerasa kepala saya tuh nggak pernah diem, kayak ribut terus. Kalau kamu nilai nih dari skala 0 sampai 10, seberapa berat masalah ini mengganggu kamu sekarang? Mungkin sekitaran 8,5 sih Kak, hampir 9 gitu. Nah, cukup tinggi ya. Iya, soalnya saya jadi sulit tidur, gampang marah, gampang capek, dan susah fokus. Oke, kalau gitu tuh ini dampaknya udah bukan cuman ke fisik aja, tapi udah sampai ke emosi kamu dan kemampuan berpikir kamu. Iya Kak, saya kadang baca satu halaman berulang-ulang, tapi itu nggak masuk. Terus saya jadi makin kesel deh sama diri sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang biasanya kamu lakuin? Biasanya sih saya paksain lanjut ya, tapi kalau makin gak masuk, ya saya malah buka HP. Akhirnya waktunya habis, tugas belum selesai, jadi saya nambah panik gitu. Oke, jadi ada pola di situ. Dari yang tadi lelah, terus habis itu kamu maksain. Nah, habis maksain tuh kamu gagal fokus, terus kamu panik jadinya. Iya Kak, itu yang sering terjadi. Apakah setelah panik itu kamu biasanya jadi lebih produktif atau justru makin sulit buat bergerak? Biasanya semakin sulit Kak, saya malah jadi bingung mau mulai dari mana. Kepala saya tuh rasanya penuh, badan saya tuh rasanya capek, dan akhirnya cuman duduk terus lama-lama. Oke, seolah-olah itu ada tekanan yang besar ya. Nah, ini justru bikin kamu berhenti di tempat. Iya Kak, saya sering merasa begitu. Nah, setelah itu biasanya muncul apa? Biasanya muncul kayak rasa nyalahin diri sendiri gitu. Saya mikir, kenapa ya saya tuh nggak bisa kayak orang lain yang kelihatannya tuh bisa jalan-jalan terus. Jadi kamu ada membandingkan diri kamu sama orang lain juga ya?
Iya kak, saya tuh sering bandingin diri saya sama teman-teman yang kelihatannya tuh lebih santai, lebih rapi, lebih kuat. Oke. Dan perbandingan itu eee, bikin kamu tuh justru malah makin berat. Iya, karena saya tuh jadi merasa kalau saya tuh kurang gitu. Nah, sebelum datang ke sini, kamu sebelumnya udah coba buat mengatasi masalah ini? Pernah sih kak, saya tuh pernah bikin jadwal belajar kan. Saya Mhm. tuh pernah niat tidur lebih awal, dan saya juga pernah bilang ke diri saya sendiri buat nggak ambil terlalu banyak kegiatan gitu. Nah, bagus. Apa yang paling kamu coba lakukan dari semua itu? Waktu itu bikin jadwal kak, saya tulis jam belajar, jam organisasi, jam istirahat gitu. Tapi sering gagal karena ada aja rapat mendadak atau kayak tugas organisasi tuh yang tiba-tiba muncul. Oke, jadi kalau misalkan jadwal yang kamu bikin itu gagal, apa yang kamu lakuin? Apa yang terjadi sama kamu? Saya tuh jadi kecewa sama diri saya sendiri tuh kak. Terus Mhm. saya tuh merasa jadwal yang saya bikin itu percuma gitu. Setelah itu saya malah jadi makin gak semangat ngikutin aturan yang saya buat sendiri. Oke, jadi waktu kamu ngerasa itu gagal, sekali gagal kamu langsung ngerasa yang semua usaha yang kamu lakukan itu sia-sia. Iya kak, saya tuh sering mikir kalau nggak bisa konsisten berarti saya memang nggak cocok ngatur diri. Wah, kalimat ini terdengar berat banget ya buat kamu. Memang kak, kadang tuh saya ngerasa keras banget ke diri sendiri. Oke, jadi bukan kadang aja dari cara kamu bicara, saya ngerasa kamu tuh sering sekali nuntut diri untuk tetap kuat, tetap rapi, tetap jalan, padahal kondisi kamu udah sangat lelah. Iya kak, saya memang nggak pernah benar-benar ngasih kelonggaran ke diri sendiri. Hmm. Nah, saat seperti itu tuh ada satu hal yang nggak berjalan sesuai rencana. Kamu langsung nilai dari secara negatif berarti ya. Betul kak, saya jadi ngerasa gagal. Kalau gitu, mungkin yang perlu kita lihat itu bukan hanya apa yang kamu lakukan, tapi juga gimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri ketika keadaan itu nggak berjalan sesuai yang kamu mau. Iya kak, saya tuh rasa kayak saya memang terlalu keras sama diri sendiri. Hmm. Dari pengamatan saya, kamu sebenarnya punya kemampuan yang kuat. Kamu berusaha, kamu mencoba menyusun jadwal. Hanya aja beban yang kamu hadapi ini emang cukup besar, jadi usahanya itu jadi terlihat sulit buat dipertahankan. Kalau denger itu saya agak lega kak. Soalnya selama ini saya kira masalahnya saya cuman kurang disiplin. Enggak sesederhana itu. Di
Disiplin memang penting, tapi kalau beban terlalu banyak dan tenaga kamu terus terkuras, tetap aja akan sulit menjaga konsistensi kamu. Nah, sebelum datang ke sini, pernah nggak kamu ceritain permasalahan ini ke orang lain? Pernah ke teman dekat saya, terus saya juga sempat cerita sedikit ke senior di organisasi. Lalu apa yang mereka katakan? Teman saya bilang saya harus jaga kesehatan, terus jangan terlalu dipaksakan. Senior saya bilang saya harus belajar prioritasin mana yang penting. Tapi saya masih bingung cara nerapinnya itu gimana. Oke, jadi udah ada masukan yang cukup baik, tapi kamu belum nemuin cara yang pas aja buat kamu lakukan ya. Iya kak, saya jadi ngerti maksud mereka, tapi prakteknya susah. Kadang emang gitu sih, kita bisa tahu sesuatu, tapi nggak selalu sama kemampuan yang bisa kita jalankan. Iya kak, apalagi kalau saya sudah keburu capek, saya jadi susah mikir jernih. Berarti saat energi kamu turun, kemampuanmu untuk ambil keputusan juga ikut menurun. Bener kak. Nah, ketika kamu lagi capek terus dipaksa tetap aktif, itu bisa buat kamu makin sulit menyaring mana yang penting sama mana yang bisa sebaiknya ditunda. Iya kak, saya sering malah ikut semua karena nggak sempat mikir. Oke, jadi keputusanmu kadang lebih didorong oleh tekanan saat itu daripada mempertimbangkan yang tenang. Betul kak. Ya, kalau saya dengar, kamu ini bukan orang yang tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu ini sangat peduli sampai akhirnya kamu menanggung semuanya sendiri. Kamu mau tetap bertanggung jawab, tapi kamu juga udah kehabisan tenaga. Iya kak, saya tuh memang gak mau dianggap lepas tangan. Nah, ini mungkin di titik tertentu kamu jadi terlalu keras sama diri kamu sendiri. Iya, saya sering mikir kalau saya istirahat, berarti saya males. Nah, ini tuh pemikiran yang sangat melelahkan ya. Padahal istirahat itu bukan tanda malas. Istirahat itu justru bagian dari menjaga diri supaya kamu tetap bisa berfungsi. Kalau dipikir-pikir, saya memang jarang memberikan izin ke diri saya untuk berhenti sih kak. Ya, kalimat itu penting. Kamu jarang memberi izin ke diri sendiri untuk berhenti. Iya kak. Ya. Boleh saya jujur? Saya melihat kamu ini sedang berusaha sangat keras sebenarnya untuk tetap kuat. Tapi di saat yang sama, kamu juga sedang menahan banyak hal sendiri. Dari luar mungkin kamu terlihat aktif dan mampu, tapi di dalam kamu seperti sedang menanggung terlalu banyak beban gitu ya. Entah kenapa pas kakak bilang gitu, saya kayak merasa benar-benar kena gitu di hati saya, kayak sadar gitu. Saya memang sering pura-pura baik-baik aja gitu. Nah, dan itu tuh melelahkan.
Jadi nahan semuanya sendiri itu biasanya jauh lebih berat daripada membicarakannya. Iya Kak, saya tuh merasa ada lega sedikit setelah cerita, tapi juga sedih karena ternyata saya selama ini tuh memaksakan diri terlalu jauh. Wajar kok kalau muncul perasaan campur aduk seperti itu. Kadang saat kita mulai jujur sama diri sendiri, kita baru sadar betapa berat beban yang selama ini kita pikul. Iya Kak, saya jadi ngerti. Mungkin selama ini saya terlalu berharap bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Dan sekarang kamu mulai melihat nih, kalau kamu ini nggak harus memikul semuanya sendiri. Kalau saya rangkum, masalah utama yang kamu hadapi ini adalah beban organisasi dan kuliah yang sangat padat. Ditambah, tadi ada rasa bersalah waktu kamu mau mengurangi aktivitas, kesulitan tidur, susah fokus, dan kebiasaan memaksakan diri yang terus meskipun sudah lelah. Iya Kak, saya rasa itu memang inti masalahnya. Oke, untuk sesi berikutnya, saya mau lihat lebih dalam pola hari-hari kamu. Lalu nanti kita susun langkah yang lebih realistis. Kita tidak akan mencari perubahan besar sekaligus, tapi kita cari titik awal yang paling mungkin bisa dilakukan. Baik Kak, saya mau coba. Ya, sebelum kita selesai, saya mau kasih tugas kecil. Selama beberapa hari ke depan, coba catat jam belajar, jam organisasi, jam tidur, dan energi kamu pagi, siang, hingga malam. Ini bukan buat nilai diri kamu, tapi untuk melihat polanya. Iya Kak, saya coba catat. Baik, terima kasih ya untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini aja. Nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Kak.